Kalau ada seorang alim agama berhadapan dengan Gus Dur, dia akan merasa bodoh di depan orang yang paham agama betul. Di Madinah, lepas sholat isya, jalan-jalan cari ulama yang menurut Gus Dur hebat. Ada ulama jenggotnya panjang, pakai gamis, ujung-ujungnya besar, kitabnya setumpuk, ngajar muridnya banyak. Nih Gus, betul, bukan. Cari lagi, kan banyak orang kiai yang ngajar banyak. Nih Gus, bukan. Ini Gus, bukan. Ada ulama, ada orang Mesir sendirian. Sorbannya nggak begitu besar, biasalah. Sajadah sendirian. Ini malah berhenti. Terus saya suruh ngomong, walaupun Gus juga bisa ngomong, ngomong Arab bisa, tapi saya suruh ngomong. Assalamualaikum, ini ketua Jamiah Islam di Indonesia yang paling besar untuk ulama, namanya Abdul Wahid. Mau minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat. Didoain ya 5 menit lah. Agak panjang doanya, agak panjang sih. Setelah itu dia lari. Ini beliau nih pergi, sajadahnya diseret malah. Sambil ngomong gini bahasa Arab. Ya Rob, ma dzambi hatta tu'arrifani iyyah. Dosaku apa? Kok sampai engkau membuka rahasia kepada orang ini nih? Jadi wali sedang sembunyi, ketahuan Gus Dur. Orang lain gak akan tahu dia wali, Gus Dur tahu. Sampai dia merasa punya dosa apa? Saya lagi sembunyi kok, lagi nyamar ketahuan. Padahal intel ketahuan lah, kamu intel ya. Terus mencari kuburannya Imam Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq. Waktu sudah di tengah-tengah kebun korma dan sudah di pagar kelilingnya udah dihancurkan lah, karena di sana nggak boleh ziarah kubur kan. Ya ada saja orang ziarah sih. Gus Dur mau baca Fatihah 1000 kali, saya Haji Sulaiman dan beliau. Baru 35-an atau 40 lah, polisi datang, musir. Apa Gus Dur apa? Anta adullah, kamu musuh Allah. Nggak apa-apa tuh. Padahal biasa orang Saudi kalau gitu kan marah kan. Nggak dibiarkan tuh. Walhasil gagal baca Fatihah 1000 kali. Itu pengalaman saya dengan beliau. Pengalaman ziarah ke Sunan Ampel. Ya hubungan saya, Gus Sulaiman, Gus Masnu, Gus Mu'ad, Gus Thohir, Gus Lukman. Ya. Terus jam 12 malam baru masuk ziarah ke Sunan Ampel. Kita ini disuruh baca la ilallah keras. La ilaha illallah, la ilaha. Gusnya diem aja. Enak banget ya. 1 jam. La ilaha illallah. Kendor gak boleh. La ilaha. Juru kuncinya namanya Kiai Nawawi. Gak boleh kita berhenti dan gak boleh kita kendor. Terus. La ilaha illallah keras. Gusnya diem aja. Ternyata ketika diam itu lagi mukhatabah, lagi dialog dengan Sunan Ampel. Isinya antara lain, jangan takut, jangan khawatir, kamu pasti dilindungi oleh Allah. Ini jauh sebelum jadi presiden belum. Kemudian buka puasa, ini ceritanya nggak urut ya, nggak apa-apa ya. Buka puasa di rumahnya Pak Rozzi Munir di Puncak. Saya satu mobil dengan Mas Saiful, dengan Muhaimin. Waktu itu masih kaya saya dengan Mas Saiful, dengan Mas Saiful masih kaya saya. Saya mobilnya Kijang Perkasa, baru masih. Mas Imin masih halal, Mas Saiful masih mobilnya apa? Katana. Kalau Mas Imin Holden yang kuno banget lah, masih kaya saya lah. Nah berangkat di sana Pak Mustafa Zuhad, Rozzi Munir, Pak Bagja, ada malah fotonya ada di sini, ada. Dah kita buka pakai ikan karena ada kolamnya. Terus sholat taraweh, ada Pak Matori juga. Gus Dur baru datang dengan Haji Sulaiman. Rupanya bukanya sate di tengah jalan. Setelah sholat taraweh buka duren. Nah, kita makan duren. Gus Dur makan banyak. Oleh Mbak Ya ini ditegur, Pak, orang popo. Gak apa-apa. Pulang dari sana jam 2 muntah-muntah di rumah. Besoknya masih menghadiri buka bersama undangan media Indonesia, koran media Indonesia. Gus Dur datang. Besoknya itu baru dalam keadaan kurang sehat lah. Pulang dari media Indonesia ke PBNU sudah nggak bisa turun dari mobil. Di papa, muntah-muntah di toilet. PBNU yang jelek itu bukan PBNU sekarang. Yang jelek itu langsung dibawa ke Cipto. Jam 9 malam digeragaji, dioperasi otaknya. Jam 1 siang siuman. Langsung cepat sekali itu. Begitu siuman, mendengar suaranya anak-anak di luar kamar. Apa pertama kali yang diucapkan Gus Dur? Bocah-bocah, wei sego.
Beliau lupa bahwa itu bulan puasa. Tapi ingatnya ini anak-anak dikasih makan. Ini anak-anak kasih makan. Coba, pertama kali ingat itu, pertama kali ucap. Aku bocah-bocah wis sego itu. Kalau bukan Gus Dur sudah bablas itu dioperasi. Nah, ringkas cerita, pulang ke rumah masih dalam keadaan pemulihan. Di kamar saya, Caimin, Saifullah Yusuf, Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi, Wisnu sekarang Ketua Golkar Jawa Tengah sekarang, waktu itu belum, masih pengusaha. Gus Dur tidur, kalau pelan-pelan kita ngomong tiduran, tiba-tiba duduk. Mengko aku jadi presiden. Kita ini kaget orang lima ini Gus Dur konslet ini. Sudah nggak waras Gus Dur ini. Ya, siapa yang ngira Gus Dur jadi presiden? Itulah ringkas cerita pengalaman sering Gus Dur. Ringkasnya begini. Kalau ada seorang alim agama berhadapan dengan Gus Dur, dia akan merasa bodoh di depan orang yang paham agama betul. Kalau ada pemikir, ideolog atau filosof atau siapalah pemikir intelek di depan Gus Dur akan merasa kecil. Karena Gus Dur ternyata pemikir yang luar biasa. Bahkan pikirannya jauh ke depan. Kalau ada seorang budayawan, seniman di depan Gus Dur merasa kecil, merasa rendah, merasa ketinggalan. Gus Dur lebih dalam seninya, lebih dalam budayanya, luar biasa. Bisa menikmati Beethoven, apa? Beethoven ya? Beethoven. Bisa menikmati gending Jawa. Fasih luar biasa. Kalau mendengarkan wayang sampai selesai didengarkan. Padahal lewat telinga aja nggak lihat. Pernah ada Piala Dunia, pertama kali main, pertama kali Prancis lawan Spanyol. Itu Gus Dur hanya mendengarkan, Spanyol kalah 0-1 ini. Betul 0-1 kalah. Kalau ada seorang aktivis di depan Gus Dur akan merasa rendah, akan merasa kecil. Ternyata Gus Dur lebih dari seorang aktivis. Lebih kehidupannya semua 99% untuk masyarakat, untuk rakyat kecil, untuk rakyat yang terzolimi. Nggak ngurus keluarganya, nggak ngurus istri dan anaknya, nggak diurus pokoknya. Yang diurus semua kepentingan orang banyak. Kalau ada seorang politisi di depan Gus Dur akan ketinggalan jauh. Politik Gus Dur tajam sekali. Walhasil, ini salah satu politik Gus Dur salah satunya. Ini terang-terang aja nggak apa-apa lah, terang-terang aja ya. Ceritanya Pak Syafi'i, Theo Syafi'i, pidato ngeritik Islam. Ngeritik Islam itu nggak membawa peradaban, nggak membawa budaya. Saya mengkanter, keras yang kanternya sih, keras yang kanternya. Di Pak Gus Dur dimarahi. Saya mengkanter Pak Syafi'i dimarahi Gus Dur. Dah, ada Mas Saiful, ada Muhaimin. Nah, ya udah saya diem aja dia. Udah ngomong sana sini bercanda, baru tanya. Kenapa sih Gus? Kok saya dimarahi, kok dianggap salah mengkanter belain Islam dianggap salah. Apa jawabnya? Yang jawab jangan sampean. Biar orang lain. Mengkonek seru sampean penengah. Waduh, ya Allah tuh luar biasa. Sing mengkanter, sing marah, yang marah lah kata, yang marah Islam dihina itu ojo sampean, biar orang lainnya. Kalau Islam dihina yang marah biar orang lain. Engko nek seru sampean datang jadi penengah. Masya Allah. Luar biasa itu. Itu pelajaran sangat berharga bagi saya. Paham enggak? Paham tidak? Jadi kalau ada orang menghina Islam, tenang aja, tenang. Nah, biar yang lain yang marah. Nah, kita penengah nantinya. Itu strategi Gus Dur. Itu yang saya, masya Allah, saya terkesan sekali itu. Marah betul. Saya yang orang ngerti, gak usah ngomong. Oh, apa sama belok-belok ngomong belain Islam. Saya diam aja. Waktu itu Theo Syafi'i ngomong Islam gak bawa peradaban, Islam gak membawa budaya, Islam kita radikal itu, Islam dianggap secara merata radikal, di generalisir gitu. Saya jawab, masuk TV, di berita, masuk TV. Saya karena wartawan ya. Belum ada medsos waktu itu kan. Gus Dur marah betul. Sudah selesai, sudah dingin, sudah guyon-guyon, baru tanya tadi. Ya Allah. Sudah. Walhasil beberapa pengalaman, kesimpulannya bahwa Gus Dur itu di luar ukuran manusia biasa. Bukan hanya IQ kecerdasan, tapi mata hatinya. The Deeper Heart namanya ya.
Itu nurani yang ada di lubuk hati. Kekuatan batin. Intuisi, kekuatan batin, intuition. Itu namanya dalam bahasa Arab menerima khawatir ilahiyah, illumination, menerima illumination, direct illumination dari Allah, pencerahan dari Allah. Nah itu khusus selalu dibimbing oleh Allah langsung, bukan nabi, bukan wahyu, bukan. Tapi itu adalah boleh kasyaf, boleh ilham, boleh ilmu laduni, asal jangan bilang wahyu. Gus Dur boleh wali, boleh Imam Mahdi, tapi jangan kita anggap nabi, nggak boleh. Tapi itulah kecerdasan, kehebatan Gus Dur luar biasa. Tawakalnya, waduh tawakalnya. Itu Khairul Supir itu kalau nyupir ngebut gitu. Nah saya kalau ikut dengan Gus Dur mobilnya Khairul yang nyupir, awas. Gus Dur enggak tuh, tenang aja. Padahal kalau nyupir ngawur Khairul itu, Khairul Waton namanya tuh, supirnya. Saya yang di sebelahnya Gus Dur, awas hati-hati. Khairul enggak, tenang aja Gus Dur mau apa. Naik pesawat tenang, nggak pernah takut nggak pernah. Dulu kan nggak ada HP ya, ceritanya telepon dengan siapa ya, dulu apa namanya, pokoknya telepon tokoh masyarakat lah. Ngerasani Pak Harto dalam HP itu. Sudah selesai ngomongnya, ini disadap loh, wah orangnya ketakutan sana. Orang sebelah sana ketakutan. Ini omongan kita disadap loh ya, itu orang yang sana ampun-ampunan sana. Pejabat di Kementerian Transmigrasi waktu itu, Dirjen ya, pokoknya ngeritik Pak Harto lah dalam intronya. Gus Dur pun nimpal ya, yuk begitu. Walhasil itulah kehebatan Gus Dur, terutama sekali setelah Muktamar Cipasung, simbol perlawanan terhadap kediktatoran, simbol perlawanan terhadap kezaliman waktu itu adalah Gus Dur. Nah kita ini pengalaman memimpin NU yang selama Gus Dur pimpin itu, mari kita jalan, kita bagi-bagi, jangan saya semua. Saya nggak seperti Gus Dur, bagi-bagi. Teddy harus berperan, Pak Edi harus berperan, saya perannya ngaji saja lah gitu. Maka harus kolegial, cari orang yang perfect kayak Gus Dur ya sulit. Tapi kita bagaimanapun prinsip kita nggak bisa bergeser. NU punya prinsip yang tidak bisa bergeser. Tawassut moderat itu wujud cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin tawassut. Orang kalau nggak cerdas nggak mungkin tawassut. Ya kalau orang nggak tawassut ya nggak cerdas itulah. Kedua, tasamuh, toleran. Orang toleran berarti akhlaknya mulia. Orang nggak toleran berarti akhlaknya ada sesuatu dalam akhlaknya. Jadi kalau mau akhlaknya mulia, tasamuh. Kalau mau cerdas, tawassut. Atau dibalik, kalau mau tawassut cerdas. Kalau mau toleran ya akhlaknya mulia dulu, baru bisa toleran. Nah itu kita prinsip. Dan tetap kita dan gak lepas dari Quran, jangan khawatir. Contoh satu aja nih. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Gus Dur enggak pernah dalil kalau saya keluarkan Qur'annya. Kalau Gus Dur enggak pernah ngutip Quran. Jangan kamu sekali-kali mencaci maki Tuhan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nanti mereka mencaci maki Tuhanmu Allah. Akan terjadi saling mencaci maki bighairi ilm yang enggak ada gunanya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kata Allah, saya jadikan bagi setiap umat, setiap kelompok punya kebanggaan dengan agama dan budayanya masing-masing.